Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Ramadhani Mani. Perkenalkan, nama saya Mas Muhammad Arif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid. Perkenalkan, nama saya Mahiruddin Nasution. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi yang kami rancang dengan matang-matang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep dari karir. Nah, karir ini banyak definisinya. Ya, mau itu definisi secara umum maupun secara para ahli. Menurut para ahli itu kan. Nah, apa itu konsep karir? Konsep karir itu ialah rangkaian pekerjaan yang dijalani seseorang selama periode penting dalam hidupnya, disertai dengan peluang untuk kemajuan. Namun ada para ahli yang mengatakan bahwasanya menurut Edwin B. Filippo, karir itu ialah serangkaian posisi atau pekerjaan yang dipegang atau pekerjaan seseorang selama hidupnya dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Nah, itu menurut Edwin B. Filippo. Kalau menurut Douglas Tuchel, ialah karir adalah rangkaian pengalaman kerja yang dimiliki seseorang sepanjang hidupnya. Dan John Super mengatakan bahwasanya karir itu sebagai perjalanan hidup seseorang dalam bekerja, di mana karir mencerminkan ekspresi diri, minat, nilai, dan kepribadian individu tersebut. Nah, kalau menurut Andrew J. Dubrin, karir itu sebagai sekumpulan pekerjaan atau profesi yang dipilih dan dijalani oleh individu sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang signifikan. Sedangkan menurut Sein, bahwasanya ia mengartikan karir sebagai perjalanan dan perkembangan seseorang dalam kehidupan kerja yang mencakup semua pengalaman, pekerjaan, dan pelatihan yang dialami. Dan menurut Greenhouse, Callanan, and Goodsall, di dalam bukunya Career Management, mereka mengatakan bahwasanya karir itu sebagai urutan siklus pekerjaan atau peran yang dipegang oleh seseorang seiring berjalannya waktu. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya dari definisi-definisi konsep karir yang telah saya sampaikan tersebut, yang telah saya sebutkan tersebut, mau itu secara umum ataupun dari para ahli, bahwasanya karir itu ialah proses dalam suatu pekerjaan untuk melangkah ke depan dengan tujuan hidup yang lebih maju. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Saya pemateri kedua, yaitu pentingnya arti karir. Apa sih karir? Karir merupakan urutan posisi atau jabatan yang dipegang seseorang bekerja. Karir memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang, dapat mempengaruhi banyak aspek, seperti keuangan, kesejahteraan, identitas, dan arah dan makna. Apa sih keuangan? Keuangan karir dapat meningkatkan kemungkinan mendapat gaji yang lebih tinggi dan tunjangan yang lebih baik. Nah, yang kedua, kesejahteraan. Karir dapat memberikan kepuasan pribadi, stabilitas, dan tujuan hidup. Yang ketiga, identitas. Karir dapat membentuk identitas gaya hidup, keluarga, dan masa pensiun. Nah, yang terakhir, arah dan makna. Karir dapat memberikan arah dan makna yang lebih dalam mencapai tujuan jangka panjang. Karena arah ini kita memiliki tujuan yang jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah,
Untuk memilih karir yang tepat, Anda dapat mempertimbangkan minat dan bakat Anda. Bagaimana bakat dan minat yang Anda minati untuk memiliki karir? Apa sih karir ini? Apa sih minat Anda? Apa sih karir Anda yang dapat Anda cantumkan? Apa sih bakat Anda? Anda juga dapat melakukan perencanaan karir, seperti tujuan apa yang dapat kita capai. Dapat melakukan perencanaan karir untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan menciptakan peluang karir baru. Menciptakan bagaimana karir-karir baru yang ada di dalam diri kita sebagai minat untuk mendapatkan bakat dan bakat yang terpendam dalam diri kita. Nah, itu adalah pentingnya karir, karena karir itu akan membuat kita suatu seperti jabatan atau apa yang kita pegang, karena karir dapat menghasilkan gaji juga. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan materi ketiga dan keempat. Bye. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, perencanaan karir. Apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir ialah proses menetapkan tujuan karir, jangka pendek dan jangka panjang, serta merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Adapun beberapa langkah-langkah untuk menetapkan perencanaan karir. Yang pertama adalah penilaian diri. Kita kenali diri kita dulu, apa kelebihan dan kekurangan kita, serta minat kita di bagian mana. Terus yang kedua adalah penetapan tujuan. Tentukan tujuan karir kita. Misalnya untuk jangka pendek kita mengembangkan keterampilan, dan jangka panjangnya misalnya kita mau jadi manajer atau kita buka usaha. Terus yang ketiga adalah cari tahu peluang kerja. Telusuri pekerjaan apa yang sesuai dengan skill kita. Terus kita pahami perkembangan industri, seperti keterampilan apa yang dibutuhkan sekarang dan di masa depan. Terus kita kembangkan skill kita belajar dan kita latih. Misalnya kita ikut seperti seminar, baca buku, dan lainnya. Terus kita cari pengalaman. Misalnya kita magang atau kita part time untuk mengembangkan skill yang ada pada diri kita, sehingga perencanaan karir kita itu berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin dari beberapa langkah di atas bisa kita lakukan untuk menetapkan perencanaan karir kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan karyawan ya. Dimana kebutuhan karyawan ini juga sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dan retensi. Nah, karyawan ini tidak hanya mengharapkan gaji yang baik, tetapi juga mengharapkan lingkungan kerja yang nyaman, sebuah pengakuan, dan kesempatan untuk berkembang. Nah, ada 4 kebutuhan utama karyawan, yaitu yang pertama yaitu pengakuan atas prestasi. Nah, yang kedua itu ada lingkungan kerja yang nyaman atau yang mendukung. Nah, yang ketiga ada kesempatan pelatihan dan pengembangan karir. Nah, yang keempat itu ada keseimbangan kerja hidup yang baik. Nah, apabila sebuah perusahaan yang memenuhi kebutuhan karyawan ini dapat meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan secara signifikan di dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk memahami kebutuhan karyawan, organisasi atau perusahaan bisa menggunakan beberapa metode perencanaan kebutuhan tenaga kerja, yaitu yang seperti yang pertama ada metode studi kerja. Nah, apa itu metode studi kerja itu? Yaitu menghitung kebutuhan berdasarkan waktu kerja. Nah, yang kedua ada metode model matematika, yaitu menganalisis variabel untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja. Nah, yang ketiga itu ada metode trend, yaitu melihat pola kebutuhan dari data-data yang sebelumnya. Nah, dengan memahami kebutuhan karyawan, dengan memahami metode
metode perusahaan kebutuhan tenaga kerja. Nah, maka sebuah perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia ataupun SDM di dalam perusahaan itu secara efektif. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.